yang telah saya baca. Nah, jadi katanya sih ada pepatah bilang, tak kenal maka tanyakan. Jadi perkenalkan, nama saya Aulia Ramadhani dari kelas 12 6 Esmond School of Talent. Oke, jadi lanjut. Nah, lanjut, kita di sini ada daftar isi. Yang pertama ada identitas buku, yaitu tentang buku berani memaafkan dan melupakan. Yang kedua ada isi buku. Yang ketiga ada kelebihan dan kekurangan. Yang keempat kutipan favorit, dan yang terakhir ada dokumentasi. Nah, di identitas buku ini yang pertama jumlah halaman. Nah, seperti yang kalian lihat, buku ini cukup tebal, dan yang seperti kita lihat itu jumlah halamannya 212. Dan yang kedua ada tahun terbit, yaitu di tahun 2024. Yang ketiga adalah nama penulis, yaitu Kariza Rismawati. Jadi aku sedikit menceritakan tentang Kariza Rismawati ini. Jadi dia adalah seorang spesialis ataupun psikolog tentang kesehatan mental ataupun luka batin. Dan dia telah menempuh pendidikan magister dan sarjana tentang di universitas terkemuka di Indonesia. Dan untuk karirnya, Kariza ini sudah cukup mahir dan berpengalaman luas dalam konseling dan membantu orang lain dalam menceritakan tentang apa itu luka batin. Dan di sini ada cover design, yaitu KOK Safia Studio, editornya Kamudia Tingisi, dan yang ketujuh ada layout Lucy Mayani. Dan di isi buku ini adalah buku berani memaafkan dan melupakan. Kariza ini membahas tentang luka batin dan proses penyembuhannya, terutama pada bidang pemaafan. Dan buku ini mengupas tentang luka batin, mulai dari hakikatnya, faktor-faktor menyebabkan hingga cara merespon dan menyembuhkannya. Nah, salah satu metode yang paling ampuh adalah yaitu tentang memaafkan. Nah, penulis menekankan bahwa memaafkan merupakan langkah yang sangat penting dalam pemulihan diri seseorang, karena dapat membantu mencapai ketenangan dan batin. Di halaman 10, Kariza bilang, saya menulis buku ini bukan karena saya seorang ahli atau pemuka agama, melainkan sebagai saudara sebangsa sama seperti kalian yang telah memberikan luka batin ini. Jadi Kariza ini menulis tentang dalam diri hati dia, pokok pikiran dia curahin ke dalam isi buku ini. Nah, lanjut kita ke kelebihan buku. Nah, kelebihan buku ini adalah, maaf sebelumnya saya izin menjelaskan dulu. Jadi kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihan ini ada beberapa poin yang nggak saya cantumkan karena uploadnya terlalu buru-buru. Nah, jadi yang pertama ini, buku ini menceritakan fokus pada penyembuhan luka batin. Nah, jadi maksud poin tersebut adalah buku ini menekankan bahwa kita tuh harus menceritakan. Buku ini membahas yang sering dialami oleh banyak orang. Hal ini menjadikan yang sangat relevan dan bermanfaat bagi pembaca yang ingin memahami apa itu dan mengatasi apa itu luka batin. Yang kedua ada menekankan pentingnya memaafkan. Nah, buku ini menekankan bahwa memaafkan itu adalah langkah yang paling utama dan langkah yang paling penting. Yang ketiga adalah buku ini memberikan panduan yang sangat praktis. Nah, maksud poin di sini adalah buku ini sangat memberikan panduan yang praktis karena buku ini memberikan solusi cara kita menekankan apa sih itu luka batin dan cara mengatasi gimana sih cara kita melewatin semua memaafkan atau itu luka batin. Nah, untuk kekurangan buku, karena saya bacanya baru setengah, jadi saya tidak berani untuk menjelaskan apa itu kekurangan buku. Nah, setelah saya baca sampai akhir waktu itu, ini buku ini menurut pandangan saya tidak melihat apa itu kekurangan. Biasanya kekurangan orang lain itu tulisannya tidak bagus. Nah, saya itu di buku ini saya sangat suka sekali. Apalagi saya tidak suka kalau misalkan buku yang ada gambar visualnya. Apalagi ini ini kan buku motivasi ya. Jadi menurut saya sudah sangat ini. Terus di buku ini banyak yang saya bold juga dan saya pokoknya sangat suka. Pokoknya di buku ini nggak ada kekurangan bukunya. Dan untuk kutipan favorit ini adalah kutipan favorit yang saya paling mendalami setelah membaca buku ini adalah, patah hati adalah panggilan untuk merayakan kekuatan pada diri sendiri. Dalam proses ini, kita bukan hanya menemukan keberanian untuk berdiri di hadapan dunia,
dengan kepada kepala yang tegak. Kita belajar bahwa kita tidak perlu mencari validasi dari orang lain karena kita memiliki kekuatan untuk memvalidasi diri orang. Nah, di sini ada dokumentasi yang saya baca. Maaf kalau saya estetik ini ya, guys. Nah, jadi ini dia. Nah, itu saja. Jadi sebelum penutup saya mempunyai pantun. Jalan-jalan sama ibunda. Ya wow. Jangan lupa beli good time. Nah, terima kasih perhatian kalian and see you in the next time. Dadah.